Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berhenti Bersahabat. Berhenti bersahabat. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat 24 sampai dengan ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 18 ayat ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bahwa Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bagaimana memikirkan dan menjalankan sebuah tips dan kebenaran langkah-langkah di dalam bergaul dan bersahabat secara benar. Sebab tatkala kami bergaul dan bersahabat dengan cara salah, maka kehidupan kami menjadi menyimpang dan kami sedang masuk ke dalam jurang kehancuran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Waktu kita memikirkan tema berhenti bersahabat, ini seakan-akan kita menjadi orang yang antisosial, yang tidak mau bergaul, yang mengasingkan diri, masuk ke dalam kamar, tidak mau berkomunikasi. Kemudian semua media sosial, tidak ada sahabat sama sekali, tidak berteman, tidak bergaul, tidak berbicara dengan orang-orang rumah. Apakah seperti demikian? Tidak demikian. Allah mengajarkan memang kita harus berhenti bersahabat dengan pihak-pihak tertentu. Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa sewaktu engkau bersahabat dengan dunia, maka engkau sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Namun sewaktu engkau bersahabat dengan Allah, maka engkau sedang memberikan batasan kepada dunia agar engkau tidak tercemar oleh dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat berapa banyak kerugian daripada sahabat seperjalanan yang karena salah bergaul dan salah bersahabat. Orang yang terlalu murah hati, orang yang terlalu terbuka, lalu tidak punya ketelitian dan kemudian tidak punya kewaspadaan di dalam menilai. Salah seorang sahabat seperjalanan kemudian menceritakan, sehari yang lalu dikatakan dia tertipu sebanyak 20 juta yang ditransfer ke negara luar karena persahabatan dengan seseorang. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam persahabatan itu, yang kemudian pihak sahabat seperjalanan ini tiba-tiba mentransfer uang sedemikian besar 20 juta, dan seorang sahabat seperjalanan ini hanyalah seorang pengajar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apalagi yang membuat kita bersahabat dengan cara salah, kemudian kita terjerumus. Ada kita terjerumus, kemudian kita mengalami kerugian finansial. Ada juga kerugian, katakanlah, nama baik. Sewaktu kita terjebak, kita tidak hati-hati. Kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita bekerja dengan teman. Kita bergaul dengan kelompok-kelompok tertentu. Ternyata kelompok itu adalah kriminal. Kelompok itu adalah melanggar hukum. Dan kita secara tidak langsung menjadi pelaku pasif. Mereka menjadi pelaku aktif, namun karena kita masuk dalam komunitas itu, kita menjadi pelaku pasif yang bisa terlibat bahkan terjerat hukum. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam perjalanan hidup mencari pasangan hidup. Sewaktu kemudian sudah terlanjur, karena kita terkesima dengan pesona, kita kemudian terbuai dengan kata-kata, kita kemudian menjadi terbawa arus karena semua orang seperti demikian. Lalu kemudian menyesallah kita karena kita mengapa? Karena kita salah di dalam bersahabat. Alkitab mengajarkan berhentilah bersahabat. Dengan siapa? Dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, kehati-hatian bukanlah bentuk bahwa kita tidak mau bergaul dengan dunia ini. Kristus mengajarkan kita masuk ke dalam dunia untuk membawa kabar baik, agar mereka dibawa kepada Kristus, namun bukan kita yang dibawa kepada mereka.
agar mereka mengenal kebenaran firman Allah dan bukan kita masuk ke dalam kumpulan mereka, kelompok mereka, pergaulan mereka, dan kita hidup menjadi sama-sama berdosa. Kalau kita mengatakan bahwa hati-hati bergaul, seakan-akan itu hanya untuk anak-anak dan anak-anak remaja. Tetapi tidak demikian. Berhati-hati bergaul itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang salah bergaul dengan kelompok ibu-ibu yang keliru. Berapa banyak bapak-bapak yang bergaul dengan bapak-bapak dalam kelompok yang keliru. Kita kemudian diserongkan kehidupan kita. Kita kemudian mengabaikan keluarga. Kita menggunakan uang dengan tidak tepat. Kita kemudian menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Yang hidupnya hura-hura karena kita diajak pesta. Yang hidupnya masuk dalam perjudian karena kita diiming-iming ada keuntungan besar dengan cara singkat. Kita masuk mungkin ke dalam obat-obatan, keterlanjuran pemakaian obat-obatan. Karena penyebabnya adalah karena salah bergaul. Engkau salah bersahabat. Kita menggunakan media sosial tidak di dalam doa dulu. Sewaktu engkau bisa bertemu dengan siapapun di dalam media sosial, setan bergentayangan di dalamnya. Sekalipun ada firman Tuhan di media sosial, ada kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang baik di dalamnya, ada katakanlah tulisan-tulisan yang luar biasa. Namun iblis pun ada di dalam media sosial. Dia bisa berupa wanita yang cantik, dia bisa berupa lelaki yang mempesona, dia bisa berupa tawaran bisnis yang menguntungkan, dia bisa berupa anak-anak muda yang kemudian terbawa janji, terbawa iming-iming. Namun sesungguhnya dalam kepolosan anak-anak muda, mereka sedang dikatakan masuk di dalam jerat yang merusak kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhentilah bersahabat dengan lingkungan yang membawa keburukan kepada kita. Kalau kita punya iman yang tidak terlalu kuat, dan kalau kita tahu bahwa kalau kita berlama-lama dalam komunitas itu, bukan kita yang membawa mereka kepada Tuhan, tapi kitalah yang dibawa oleh mereka ke dalam kebiasaan, ke dalam tingkah laku, ke dalam jerat iblis, dan dalam kehidupan berdosa. Sahabat seperjalanan, mari kita merenungkan. Kalau sahabat seperjalanan salah bersahabat, dan engkau yang sangat tahu, engkau berada di jalan yang mana saat ini. Engkau harus berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku punya keberanian untuk melepaskannya. Sebab aku lebih memikirkan hubunganku dengan Tuhan, hidupku yang benar, aku kembali ke dalam rumah tanggaku. Kehidupanku yang lurus, yang benar, yang bertanggung jawab. Dan aku akan lepaskan semua persahabatan yang membawa kepada kecelakaan dalam kehidupan kita. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya anak remaja, namun orang dewasa, bahkan lansia pun bisa salah bergaul. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun engkau sekolah tinggi, ekonomi baik, tidak lepas daripada kehidupan yang salah bergaul. Marilah kita bertekad, ya Tuhan, aku akan berhenti bersahabat dengan pergaulan, dengan orang-orang, dengan nilai-nilai hidup yang ada di dalam dunia. Aku hanya menjalin persahabatan bersama dengan Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tatkala aku sudah kuat, aku punya iman yang kuat, aku yakin tatkala aku kemudian datang kembali ke tengah-tengah mereka, aku yang membawa mereka datang kepada Tuhan dan bukan aku yang dibawa ke dalam cara hidup mereka yang dalam kefanaan dan dalam keberdosaan. Sahabat seperjalanan, berhentilah bersahabat. Dan kita hanya bersahabat dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang menuntut hidup kami. Bagaimana kami hidup dengan benar dan bagaimana kami bersahabat dengan benar. Kami akan menghentikan semua persahabatan, ikatan-ikatan yang membawa kami ke dalam dosa. Bapa yang di dalam sorga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu, Engkau kabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah bersahabat dengan keburukan, supaya kita tidak menjadi sama seperti mereka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.